Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Penonton pesantren Jolali di 5 benua, saya mau sarapan ya. Gua nggak pakai lontong sayur, gengsi. Sarapan saya buah. Ada buah apel, jeruk 2 ya, pisang, ya kan, pisang, terus mangga. Sarapan saya hari ini. Terus pisang lagi yang lebih kecil 2, terus salak ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Bahasa Inggris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gus Nur di tahanan nggak mungkin dapat buah ini kan. Ini saya persembahkan untuk Gus Nur ya, di Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri di Trunojoyo ya. Semoga sarapan paginya para tahanan di sana buah, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin, paling nasi uduk. Ya kenapa sih orang harus di penjara? Menurut saya Gus Nur itu ya nggak usah di penjara. Ya soal mencemarkan nama baik, menghina sebuah organisasi, ya biasa aja lah, sabar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, hari Jumat ini, nanti sholat Jumat jangan lupa ya. Makannya buah, masak tempe orek, sayur blendrang, bosen no, hidup sekali. Ini di pinggir jalan, kalau ada orang lewat, orang kampung lewat, malu juga sebenarnya. Ini buah nggak beli, bawaan istri saya kemarin ikut maulid, perayaan maulid tuh di kampung di sebelah. Karena dia ustazah ya, dapat privilege ya, dapat keistimewaan, selalu dibawain macam-macam, termasuk ini buah ini. Ya ada nasi kebuli. Kalau ada beberapa tempat kan bawaannya banyak. Nasi kebuli, nasi ayam, enak jadi tukang donat yang punya istri ustazah. Lagi ya. Nah ya Gus Nur itu ya, kalau menurut saya dia itu dijemput polisi kemarin di Malang itu, di kantornya ya. Yang belum sempat saya ke sana, sebenarnya kan saya diundang untuk ikut podcastnya Gus Nur ya, pernah di WA-WA sama Munjiat anaknya. Tapi ya gara-gara harus tes ini nggak jadilah, ribet, nggak punya duit buat ongkos tesnya. Karena KTP-nya waktu itu belum jadi, jadi nggak bisa ngurus tiket. Meskipun tiketnya udah saya beli, udah saya transfer 400.000. Ramadjati Jati apa Rosalia Indah hilang. Karena syarat-syarat untuk rapid test itu nggak ada, nggak bisa. Itulah masa lalu. Masa lalu jangan suka dikenang-kenang terlalu lama ya. Kenyataan tuh hari ini, harapan itu hari esok. Matahari selalu bersinar di waktu pagi kan. Nah, kembali ke Gus Nur. Kenapa sih Gus Nur, tokoh-tokoh kami, dokter Randa, King itu, kenapa harus ditangkap sih? Beda pendapat biasa aja. Kalau semua beda pendapat sama pemerintah ditangkap lah, negeri ini jadi penuh nanti isinya dengan penjara. Tapi orang-orang seperti itu yang ngecam-ngecam tuh nggak diapa-apain ya. Seperti Armando, Denny Siregar tuh yang menghina Islam, menghina umat Islam tuh dilaporin ke polisi, nggak diurus tuh, kata orang-orang itu ya yang udah ngelaporin tuh ya. Banyak nggak diurus cepat gitu loh. Itu menunjukkan ini ya, polisi itu terkesan yang nggak adil ya. Salak
Ya kan? Gigit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, karena sering ngomongin orang jadi gigit. Tapi kalau penguasa-penguasa itu nggak diomongin, orang-orang yang itu nggak diomongin, kadang-kadang melenceng terus ya. Diomongin katanya ghibah. Nah, kalau ngomongin orang katanya fitnah. Kata penontonnya. Penonton tuh maunya apa sih? Komentari aja. Negatif. Tapi nggak memberikan sumbangan apa-apa untuk keadaan negeri ini kecuali ngomentari video saya aja. Sekarang gini ya, ini Indonesia kan negeri kita bareng-bareng ya, negeri bersama gitu. Kalau kata Haji Agus Salim, ini kaosnya saya pakai nih. Tapi ini nggak dijual yang hitam ya, yang dijual yang warna marun, ini contoh kok. Kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Maksudnya, ya ini negeri kita urus bareng-bareng. Jangan sampai kita serahkan nasib negeri kita, nasib rakyat kita, nasib diri kita sendiri ke penguasa-penguasa itu. Coba kayak sekarang. Bisa ambles bareng-bareng kan? Terus kalau orang ditangkep-tangkepin, masa kita diemin tuh penguasa yang seperti itu? Ya kan? Harus tetap kita omongin, itu nggak betul gitu loh. Masa ngikutin zamannya Soekarno? Muhtar Lubis itu ditangkep loh. Di penjara 10 tahun dari 56 sampai 66 sampai pergantian rejim tuh. Dari Soekarno ke Soeharto baru dibebasin. Ya kan? Mengkritik Soekarno yang royal, yang gaya hidupnya ugal-ugalan, ngambur-ngamburin uang rakyat. Kata Muhtar Lubis loh, baca bukunya. Dia kan pemimpin koran Indonesia Raya kalau nggak salah ya. Benar? Tapi yang menang secara moral siapa dalam sejarah? Muhtar Lubis. Soekarno dikenang jeleknya karena membungkam orang-orang yang beda pendapat kan gitu ya. Buya Hamka kan mengkritik Soekarno yang dekat dengan komunis, ya enggak? Dan dia bilang Buya Hamka, Islam di dalam bahaya. Kata Buya Hamka yang nanti di zaman pemerintahan Pak Harto, Buya Hamka jadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Dijawab sama Soekarno. Buya Hamka kan bilang Islam dalam bahaya. Karena Soekarno kan dekat dengan komunis ya. Dalam pemerintahannya, Nasakom itu loh, nasionalisme agama komunis. Islam dalam bahaya, kata Buya Hamka. Dijawab oleh Soekarno. Orang yang ngomong Islam dalam bahaya adalah berbahaya. Masuklah penjara. Buya Hamka tuh. Saya ngomong gitu aja nggak boleh. Ya nggak? Ditahan di penjara 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, kata Hamka. Dengan musibah itu di penjara itu dia bisa menghatamkan Quran sebanyak 100 kali hatam minimal. Itu kayak kata Buya Hamka di pengantarnya di buku Tafsir Al-Azhar juz yang pertama tuh. Dan 15 jilid Tafsir Al-Azhar bisa diselesaikan dalam penjara. Yang kata Buya Hamka, kalau saya di luar penjara nggak mungkin selesai karena sibuk ceramah kesono kemari. Mau pisang, Masya Allah enak sekali ya. Kita nggak bisa numbuhin pisang nih, cuman metik aja, merawat, nggak bisa numbuhkan pisang. Allah yang menumbuhkan buah-buahan untuk siapa? Untuk kita ya, alhamdulillah. Terus 2 tahun 4 bulan bebas setelah ganti rejim. Dari Soekarno jadi Pak Harto. Baru dibebasin. Nggak pernah diadili. Sama dengan Muhtar Lubis, nggak pernah diadili. Terus Nasir
Muhammad Nasir, Perdana Menteri, tahun 50, penjara juga 4,5 tahun sama Soekarno. Waktu ganti presiden, ganti rejim, setelah rakyat marah, ganti rejim, baru dibebasin sama pemerintahan baru. Soeharto yang nggak ada kepentingan juga dia nerusin penahanannya, kan urusan politik dia, Soekarno sama orang-orang di penjara itu. Yang mengkritik pemerintah ya, Gus Nur sekarang mengkritik pemerintah. Apa perlu rejim diganti? Baru orang-orang yang masuk tahanan secara politik itu bisa bebas. Enggak lah, keluar ya sekarang, belajar dari sejarah gitu loh. Lah undang-undang ITE kita yang bikin ya, yang harus bikin. Dan nanti kalau ada anggota DPR baru harus diganti tuh pasal-pasal dari undang ITE itu yang banyak menjerat orang-orang yang beda pendapat kan. Pasal penghinaan, dihina biarin aja, kenapa sih? Saya juga suka dihina di komentar-komentar tuh, tinggal dihapus saja. Kasihan yang lain yang buat yang membaca, saya suka hapus. Ada orang yang berjiwa-jiwa kecil tuh kan. Ini cara makan pepaya itu yang bener pakai kulitnya apa sama isinya? Kata orang-orang sama kulitnya Pak, karena ininya, nutrisinya atau gizinya atau apa tuh kandungannya ada di kulit ini, jangan dibuang kulitnya, katanya begitu. Coba penonton komentar ya. Oh, sebelum komentar subscribe dulu, like dan share. Berapa sih? 6.40 ya, masih pagi, matahari muncul di timur ya, yang jauh. Sampai mana tuh Jeng? Jadi, oh iya, padahal Natsir itu kawannya Soekarno. Dulu waktu sebelum merdeka, mereka berdebat ya tentang membayangkan Indonesia merdeka itu seperti apa. Soekarno bilang harus pahamnya Pancasila, kira-kira gitu ya, bukan Islam lah, nasionalisme maksudnya. Natsir bilang dasarnya harus Islam. Sebelum mereka Indonesia merdeka itu, sebelum Indonesia merdeka, dan pandangan itu terus berlanjut ya dengan pandangan posisi intelektual masing-masing. Nah, tapi Soekarno waktu jadi presiden yang nulis pidato Soekarno 17 Agustus itu, atau pidato presiden itu Pak Nasir. Waktu itu Menteri Penerangan ya. Jadi mereka tuh bersahabat. Ya, belum kemerdekaan, sudah kemerdekaan, dan kemudian setelah Soekarno jadi diktator, menghalau teman-temannya sendiri ke penjara, termasuk Pak Nasir di penjara. Sama siapa? Sama rejim Soekarno itu. Bahayanya kekuasaan kan, kalau kita diem aja bisa ambles bareng-bareng. Nah, pemimpin-pemimpin yang berani ngomong itu, termasuk Gus Nur, itu harus dilihat dalam perspektif sejarah ya. Orang-orang yang mengingatkan, reminder ya, perlu dalam sejarah. Untuk supaya Indonesia nggak tambah melenceng gitu loh, nggak tambah ambles. Diingatkan, kekuasaan itu cenderung bikin mabuk ya. Mabuk bahasa kasarnya itu. Bahasa kerennya, orang yang mabuk itu kehilangan perspektif gitu. Itu bahasa saya, supaya kelihatan, saya itu kalau ngomong kelihatan pintar gitu loh. Ya enggak? Masa cuma Refli Harun aja yang kelihatan pintar. Deddy Corbuzier kelihatan pintar. Helmi Yahya. Sekarang Karni Ilyas bikin lagi dia. Udah 55.000 subscribernya, baru 6 video. Karni Ilyas Club namanya. Masa cuma Karni Ilyas aja kelihatan pintar. Saya tukang donat juga pengen kelihatan pintar. Apel. Sarapannya buah,
Gus Nur pasti sarapannya bukan buah. Nggak tahu apa ya. Dibeliin polisi yang gampang apa? Nasi soto apa? Apa rendang? Nasi ayam? Apa nasi uduk? Menurut penonton, sarapannya Gus Nur hari Jumat ini apa ya? Udah dapat kiriman makanan belum dari istrinya ya? Saya lihat istrinya yang bercadar itu ini ya, pakai YouTube ya, the new Munjiat channel. Dia bikin channel khusus ya, channel baru, karena rupanya channel Munjiat channel itu disita sama polisi ya. Tidak-tidaknya nggak bisa siaran lah. Mungkin jangan dihapus saja. Masa penguasa takut sama pikiran? Kalau penguasa takut sama pikiran, penguasa takut sama Gus Nur, atau takut sama orang-orang kami yang mengeluarkan kritik-kritik yang tajam itu, berarti ada masalah tuh dengan kekuasaannya kan. Mau merasa benar biasa aja nama. Jangan merasa sempurna ya. Manusia nggak ada yang sempurna, termasuk penguasa. Apalagi ngurusin rakyat banyak ya punya maunya banyak juga kan. Biasa aja. Nggak usah baper, termasuk orang-orang Ansor NU tuh dihina. NU tuh isinya macam-macam gitu kan, nggak hanya Aswaja aja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada komunis, ada Syiah, ada liberal. Nggak usah baper, kenapa? Kurang dewasa. Laporin ke polisi. Hadapi aja Gus Nur pakai channel serupa kan bisa. Berarti nggak siap secara intelektual berdebat lewat YouTube. Siapa? Ya itu orang-orang Banser sama sama Ansor itu. Kan mereka juga yang bubarin, ngalang-ngalangi pesantren tahfiznya Gus Nur di mana itu? Desa Blimbing itu ya. Besuki apa Blimbing sih? Coba apa alasannya itu? Ngalangin orang yang mau mendirikan pesantren Al-Quran, pesantren tahfiz. Kan nggak logis ya, dengan kekuasaan, dengan kesombongan menghalang-halangi orang mendirikan pesantren tahfiz Al-Quran. Ya kan nggak siap secara intelektualnya. Tanah-tanahnya Gus Nur lah. Saya ngundang yang muda-muda dari Banser nama NU sama Banser. Kalau Jawa Timurnya, ojo ngono ta lah. Julien sama Rene main ke sini orang-orang Banser sama NU ke pesantren Jolali di Parung, terutama yang di Parung. Jangan lupa bawa dana untuk saya bikin pesantren tahfiz di sini. Jangan cuma ngomong doang, datang bawa dana 450 juta baru saya terima nanti jadi tamu. Bebasin tanah itu 600 meter kali 750 ya. 750.000 meter. Bawa 0,5 miliar ke sini. Biar terus bangunin tuh pesantren saya. Di RT ini biar dekat saya. Ayo saya undang sini orang-orang NU sama Banser. Sama Ansor. Ya teman-teman saya juga sebagian. Ngobrol, terus masuk channel YouTube ya, channel pesantren Jolali, terus kita ngobrol. Saya punya podcast tuh depan rumah tuh podcastnya, depan rumah. Kalau ada tukang sol lewat ya kedengeran sol sepatu. Nggak di studio, di depan rumah. Intinya nggak usah baper lah. Banyak yang bisa dikerjain. Gus Nur itu menyerang penguasa. Terus kenapa orang-orang nyerang Gus Nur? Berani nggak dia nyerang penguasa, bersikap kritis kepada penguasa pemerintah sekarang yang memang ada yang perlu dikritik untuk beberapa hal ya. Rizal Ramli bisa melihat masalahnya,
Ihsanuddin Nursi ngelihat masalahnya, Faisal Basri begitu, Syah Ganda begitu. Ada 10 tuntutan kami itu 10 apa 8. Jadi ada masalah kan di negeri ini. Termasuk bagian yang mempermasalahkan, mengingatkan itu namanya Gus Nur. Kok malah ditahan? Bukan urusan NU. Gus Nur itu karena dia ditangkap karena dia mengkritik penguasa. Kecil lah kalau Banser sama NU tuh. Bukan karena laporannya NU, apa laporannya Banser atau Ansor atau orang siapa itu Junaidi yang bikin Gus Nur itu dijemput di rumahnya, bukan itu. Karena ada track record rekam jejak dia itu melemparkan, mengirimkan serpihan-serpihan pikiran kritik, serpihan kritik yang tajam ya, di pintu-pintu istana, sehingga penghuni istana itu ya, terhenyak dan kemudian marah karena ada orang yang mengirimkan kritik yang tajam dan mengganggu tidurnya, mengganggu istirahatnya selama 6 tahun terakhir ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami di dunia dan Engkaulah pelindung kami di akhirat yang tidak bertepi. Bisa? Aku mau ke kebun dulu. Aku mau ke kebun terus mau bikin konten sarapan nasi. Ini kan sarapan apa, buah. Ya nggak mungkin saya makan ini lawang asem iki, kecut pagi-pagi. Nyari makanan dulu. Bojoku belum masak. Istriku belum masak, dia beresin dapur nggak masak. Aku mau cari nasi kuning di bawah terus nanti makan nasi kuning. Tumben dia nggak masak kemarin. Sayur blendrang juga nggak ada. Sayur yang kemarin tuh nggak ada ya, karena kemarin dia ini sih konser tuh maksudnya itu ikut pengajian sono pengajian sini, konser itu undangan sana undangan sini, maulid, ini bulan maulid. Itu dia istri saya tuh, karena dia sering sono kemari maulid nggak masak dia, jadi nggak bisa sarapan. Aku mau nyari makan dulu ya di bawah di perumahan Brandwir. Si kuning apa lontong sayur ya, duitnya cuma 10.000 lagi, nggak kenyang makan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.